salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Berjumpa lagi dengan Ibu MS di pertemuan kelima mata pelajaran geografi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai karakteristik perairan Indonesia, yaitu perairan darat dan perairan laut. Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Ya, kita mulai di pertemuan kelima ini dengan materi mengenai karakteristik perairan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa mampu menjelaskan karakteristik perairan Indonesia dengan penuh semangat dan penuh rasa ingin tahu. Ya, menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2015, perairan Indonesia itu memiliki luas 6.315.222 km persegi dengan panjang garis pantai 99.093 km. Nah, jadi perairan kita itu terbagi menjadi dua, yaitu perairan darat dan perairan laut. Kita mulai dari perairan darat dulu. Nah, perairan darat itu terdiri atas dua ya, yaitu sungai dan danau. Jadi perairan darat itu artinya perairan yang terdapat di daerah daratan. Kita mulai dari sungai dulu. Jadi sungai itu adalah aliran air yang berada di wilayah daratan yang bermuara dari hulu. Jadi sungai itu bermuara dari hulu ke hilir. Hilir disebut juga muara yang dibatasi oleh garis sempadan, yaitu yang terdapat di kiri dan kanan sungai. Arti dari garis sempadan itu adalah garis batas atau garis pinggir sungai yang terdapat di kiri dan kanan sungai. Nah, aliran air sungai itu biasanya berasal dari mata air, bisa juga dari air hujan, dan kalau di daerah dingin itu dari lelehan salju. Nah, aliran sungai tadi bermuara ke laut, danau, atau bergabung dengan sungai-sungai yang lain, atau dia bermuara ini yaitu ke daerah hilir. Jadi hilir sungai itu bisa dia bermuara ke laut, danau, dan bergabung dengan anak-anak sungai yang lainnya. Nah, jadi di Indonesia itu ini salah satu contoh gambar sungai. Ini adalah Sungai Kapuas yang terdapat di Kalimantan. Jadi Sungai Kapuas ini merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu tadi adalah danau. Danau itu merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air. Jadi air yang terdapat di danau itu bisa air tawar ataupun asin. Nah, di mana cekungan tadi dikelilingi oleh daratan. Nah, biasanya danau itu kebanyakan airnya itu adalah kebanyakan air tawar. Nah, di Indonesia itu memiliki sekitar 840 danau besar, 735 danau kecil atau situ, dan 162 waduk. Waduk ini biasanya disebut juga dengan danau buatan atau bendungan. Nah, kebanyakan juga terdapat di daerah Jawa untuk membendung air. Ini tujuannya supaya air itu tidak meluap jika terjadi hujan deras. Nah, danau itu terbagi menjadi 4. Dia berdasarkan proses terjadinya. Jadi di Indonesia itu danau terbagi menjadi 4. Yang pertama itu danau tektonik, yang kedua danau vulkanik, yang ketiga danau tektovulkanik, dan yang keempat danau kars. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu danau tektonik. Kalau kelas 10 sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tektonik ya, yaitu pergerakan lempeng. Nah, jadi danau tektonik itu adalah danau yang terbentuk karena adanya proses perubahan bentuk kulit bumi, yaitu lipatan dan patahan, ya seperti yang sudah pernah kita pelajari. Jadi misalnya terjadinya gempa bumi akibat pergeseran lempeng, jadi kulit bumi itu kan bisa patah. Akibatnya permukaan tanah amblas dan menjadi atau berbentuk cekungan. Nah, cekungan tadi itu terisi oleh air, sehingga lama-kelamaan terbentuklah sebuah danau. Nah, jadi danau tektonik itu
di Indonesia itu misalnya Danau Poso yang terdapat di Sulawesi Tengah, Danau Tempe di Sulawesi Selatan, Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Singkarak di Sumatera Barat, Danau Tobuti di Sulawesi Selatan. Nah, jadi inilah dia contoh danau tektonik. Ini adalah Danau Singkarak yang terdapat di Sumatera Barat. Jadi danau ini tadi terbentuk karena apa? Terbentuk karena pergerakan lempeng yang lama-kelamaan membentuk sebuah cekungan, di mana cekungan tadi lama-kelamaan terisi oleh air, sehingga dia membentuk sebuah danau. Nah, yang selanjutnya itu adalah danau vulkanik. Nah, kelas 10 juga kita sudah mempelajari vulkanik ini artinya berkaitan dengan aktivitas gunung berapi. Nah, danau vulkanik ini dia disebut juga dengan danau kawah, yaitu danau yang terbentuk dari hasil aktivitas gunung berapi. Ya tentu saja karena disebut juga tadi vulkanik. Nah, ketika gunung api meletus, batuan yang menutup bagian kepundan atau kawah akan terlempar dan meninggalkan bekas lubang. Jadi, ketika terjadi erupsi gunung api, dia akan membentuk sebuah kawah. Nah, kawah tadi lama-kelamaan itu terisi oleh air. Misalnya terisi oleh air hujan. Jadi lubang kawah atau kepundan tadi itu akan terisi air hujan dan lama-kelamaan akan membentuk sebuah danau. Nah, contohnya itu di Indonesia itu Danau Kerinci, Danau Kawah Bromo, Danau Gunung Lamongan, Danau Batur, dan Danau Kalimutu. Nah, di sini Ibu buat salah satu gambarnya itu adalah ini Danau Kalimutu di NTT. Jadi ini adalah hasil aktivitas gunung berapi tadi. Itu dia ya, yang membentuk sebuah kawah. Jadi lama-lama dia terisi oleh air. Yang selanjutnya itu adalah danau tektovulkanik. Nah, ini perpaduan antara tektonik dan vulkanisme. Gabungan dari proses tektonik dan vulkanik akibat pergerakan lempeng dan aktivitas gunung berapi. Nah, ketika gunung api meletus, sebagian tanah dan batuan yang menutupi gunung longsor. Jadi longsoran itu membentuk sebuah cekungan. Nah, contohnya itu adalah di Danau Toba ya. Jadi dulunya itu kan terdapat Gunung Toba. Jadi Gunung Toba itu meletus dan terjadi juga pergeseran kulit bumi sehingga lama-lama akan membentuk sebuah kawah tadi. Jadi katanya tadi kan terjadi longsor atau misalnya terjadi runtuhan tanah dan batuan. Nah, jadi sehingga lama-lama akan membentuk sebuah danau yang sangat luas. Itulah contohnya, satu-satunya di Indonesia itu adalah Danau Toba. Kita tahu Danau Toba itu merupakan danau terluas di Indonesia. Nah, jadi Danau Toba itu akibat dari meletusnya Gunung Toba. Ini sudah sangat lama, sudah ribuan tahun yang lalu. Jadi ini contohnya gambar dari Danau Toba yang terdapat di Samosir. Jadi Danau Toba itu terbentuk tadi akibat tektovulkanik, perpaduan antara pergeseran kulit bumi dan meletusnya gunung berapi. Yang selanjutnya itu adalah Danau Kars, disebut juga dengan kapur. Nah, Danau Kars ini disebut juga dengan dolina, yaitu danau yang terbentuk dari proses erosi atau pelarutan batuan kapur oleh air hujan di wilayah batuan berkapur. Nah, kars itu kan disebut juga dengan kapur. Jadi ini ada hubungannya dengan batuan kapur yang semakin lama semakin larut, yang dipengaruhi oleh air hujan. Jadi batuan kapur itu kan dia lebih lunak. Jadi semakin lama dia semakin larut karena dibantu oleh air hujan. Nah, pelarutan batuan kapur tadi itu menghasilkan sebuah bentukan cekungan. Nah, di mana cekungan yang tadi itu lama-lama terisi oleh air hujan dan terbentuklah dia sebuah danau tadi yang disebut dengan dolin. Nah, di sini kalau danau karsnya itu ukurannya lebih besar dari dolin, dia disebut sebagai Uvala. Nah, kalau danau karsnya memiliki ukuran lebih besar dari Uvala, dia disebut dengan Polje. Nah, danau kars ini contohnya itu di Indonesia itu ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi ini
seperti mirip seperti gua juga. Jadi ini terdapat batuan kapur di sini. Batuan kapur itu kan dia lebih lunak dari batuan-batuan biasa. Maka lama-lama dia terkikis. Dia terkikis oleh air hujan atau dari tetesan-tetesan air sehingga membentuk sebuah cekungan di sini yang lama-lama akan terisi oleh air hujan. Jadi danau kars itu disebut juga dengan danau kapur atau dolin yang mengandung kapur gitu ya. Nah, selanjutnya itu tadi perairan laut. Tadi kan sudah kita bahas perairan darat ya, yaitu sungai dan danau. Nah, perairan laut itu di Indonesia, mari kita bahas. Letak geografis Indonesia itu berada di antara dua lautan luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu kita sudah tahu, kita sudah pelajari di awal. Jadi, hal itulah yang menyebabkan luas perairan Indonesia mencapai 6.319.222 km persegi. Atau kalau di dalam bentuk persen, perairan laut itu di Indonesia sebesar 75% dari total luas Indonesia. Jadi jauh lebih luas perairan dibandingkan dengan daratan, perairan laut maksudnya ya. Nah, jadi karakteristik laut Indonesia itu mari kita lihat. Indonesia mempunyai karakteristik laut yang khas. Jadi karakteristik laut tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama laut terbuka, yang kedua laut setengah tertutup, dan yang ketiga laut tertutup. Ya, kita mulai dari laut terbuka. Apa itu laut terbuka? Laut terbuka adalah perairan yang berhubungan langsung dengan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Jadi laut terbuka ini dia langsung berhubungan dengan samudra-samudra yang luas, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik. Nah, misalnya seperti di gambar ini langsung berhubungan dengan laut bebas, laut lepas yang berhubungan dengan samudra. Nah, biasanya di laut terbuka ini dilintasi oleh kapal-kapal besar yang dilintasi dari negara-negara atau dilintasi oleh antar negara. Jadi ini laut terbuka. Disebut juga dengan laut lepas atau laut bebas. Ingat, dia berhubungan dengan samudra langsung ya. Yang kedua itu laut setengah tertutup. Nah, apa itu laut setengah tertutup? Yaitu perairan Indonesia yang salah satu sisinya berhubungan langsung dengan laut terbuka, tetapi di sisi lainnya berbatasan dengan daratan. Nah, artinya laut setengah tertutup ini satu sisi berhubungan dengan laut terbuka. Nah, di sisi yang satu lagi dia berhubungan dengan daratan. Nah, contohnya seperti ini. Di sisi yang ini dia berhubungan dengan daratan ya. Nah, bisa juga nanti di sini disebut juga dengan pantai. Nah, sementara di sisi yang lainnya dia itu sudah langsung berhubungan dengan laut terbuka sampai ke laut lepas, ke laut bebas. Ini dia laut setengah tertutup. Jadi di Indonesia ini juga banyak sekali laut setengah tertutup ini. Nah, jadi kira-kira seperti inilah gambarnya. Nah, selanjutnya itu adalah laut tertutup, yaitu seluruh perairan kepulauan. Jadi artinya begini, laut tertutup ini artinya seluruh perairan yang terdapat di antara pulau-pulau. Nah, jadi kalau misalnya ada dua pulau, di tengah-tengahnya itu ada perairan, itu disebut laut tertutup. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada dua pulau. Ini juga. Jadi, laut yang terdapat di antara pulau ini disebut dengan laut tertutup. Nah, jadi inilah dia 3 karakteristik laut Indonesia. Apa tadi? Laut terbuka, laut setengah tertutup, dan laut tertutup. Nah, baiklah, Ibu akan lanjutkan, yaitu sumber daya hayati laut Indonesia. Nah, yang pertama itu, ini adalah gambar padang lamun. Nah, bukan padang yang melamun ya. Ini padang lamun. Jadi ini tanaman. Jadi tanaman seperti ini bukan hanya tumbuh di daerah daratan ya. Ini seperti rumput. Nah, jadi dia disebut dengan padang lamun. Ini terdapat di daerah laut yang dangkal, bukan yang dalam, yang dangkal. Jadi kira-kira 3-5 meter dari permukaan laut ke bawah. Nah, jadi ini terdapat di daerah laut yang dangkal yang masih bisa ditembus oleh cahaya matahari. Jadi tanaman lamun ini, padang lamun ini berfungsi sebagai
tempat tinggal ikan-ikan kecil, udang-udang kecil. Nah, jadi dia padang lamun. Nah, yang kedua itu, ya ini tidak asing lagi, kamu pasti sudah tahu, ini terumbu karang. Terumbu karang ini juga terdapat di daerah laut yang dangkal yang masih bisa ditembus oleh cahaya matahari. Jadi terumbu karang ini adalah terbentuk karena ada polip-polip, ribuan polip yang lama-lama membentuk karang. Jadi terumbu karang ini mengandung kapur. Nah, jadi terumbu karang ini sebagai tempat hidup ikan-ikan kecil. Nah, jadi kalau kita lihat ini terumbu karang ini sangat indah dan ini menjadi tempat wisata laut Indonesia. Nah, jadi kalau kita menyelam ke dasar laut, kita bisa menikmati indahnya terumbu karang. Jadi ini juga banyak terdapat di daerah Indonesia. Nah, yang terakhir itu adalah, kalau kamu pernah jalan-jalan ke pesisir pantai, mungkin kamu pernah menemukan hutan ini. Ini disebut dengan hutan mangrove atau hutan bakau. Jadi ini terdapat biasanya di pesisir pantai atau di pinggir-pinggir pantai. Nah, mangrove ini atau bakau ini sangat bermanfaat sekali, terlebih-lebih untuk mereka yang tinggal di pesisir pantai. Nah, salah satu manfaatnya itu adalah sebagai pemecah ombak. Nah, kalau misalnya seperti di Aceh kemarin yang terjadi tsunami, ini sangat bermanfaat sekali karena dia bisa memecah ombak yang sampai ke daerah pantai. Ya, harusnya tadi ombaknya lebih besar. Nah, karena adanya mangrove atau hutan bakau bisa mengurangi besarnya ombak yang sampai ke daratan. Nah, mangrove ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat tinggal ikan-ikan kecil atau udang-udang kecil, kepiting yang kecil. Bisa juga dimanfaatkan akarnya ini sebagai kayu bakar. Nah, tapi biasanya mangrove ini kalau di pesisir pantai itu biasanya lebih banyak dibudidayakan. Tujuannya adalah untuk pemecah ombak tadi. Nah, jadi ini dia sumber daya hayati laut Indonesia. Nah, baiklah anakku, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, terlebih dalam mengenal karakteristik perairan di negara kita. Ingat tadi apa tadi? Perairan darat dan perairan laut. Perairan darat tadi terbagi menjadi dua, sungai dan danau. Perairan laut tadi, laut terbuka, laut setengah tertutup, dan laut tertutup. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tetap semangat. Salam SFD.